Ya, balik lagi bersama kita di obrolan awam. Saya Firly dan teman saya Dewa. Di sini kita akan membahas sesuatu yang agak mulia, menurutnya Dewa. Ya, ya. Ya. Jadi Mulia, mulia yang lebih kepada lelucon. nah, Biar nah, agak sedikit aman. oh, jadi kan permasalahan kita sebenarnya udah agak lama ya, Dew. Udah sangat resah lah gitu permasalahan ini, isu ini teh. Jadi sederhananya kita di sini akan membahas tema yang berkaitan tentang moral. Anjing, pasti iya deh nu mimiti nu ngadenge anjing naon ieu sasoan cara Sosok moral. cenah. Apalagi Kita kotor kakak. apalagi SJW. Nah. Itu kan pejuang-pejuang moral yang katanya pejuang moral. Katanya kan baru katanya. Karena tapi emang relatif oke nya masalah moral gitu mah kan Susah lah baik ya kita ngebahas sama si Galita nih baik itu apa gitu. Nah, maka dari itu kita di sini kedatangan kakak kita Pakar dari segala pakar. Jadi kita bisa di backup oleh seorang bapak guru ya. Enggak lah. Mungkin bisa dipersilahkan nih Bapak Dikenalkan dulu siapa? Perkenalkan dulu. Gimana? Perkenalan. Oh, nama saya Indra Pratama. Asik. Tapi orang-orang manggil saya Doyok. Ah, Terus saya bekerja sebagai guru di Wih, sebuah sekolah di daerah Ngamprah. Nah, jadi kan guru ini kan yang mengajarkan tentang moral di sekolah. etika moral gitu. tutur bicara Bicara. dan sebagainya. Walaupun pada dasarnya diajarkan moral atau tidak, dia tetap nonton bokep. Sudah pasti. Sudah pasti ya guys ya. Ya. Terus Umur mungkin berapa barangkali ada. Umur aku 27 tahun. Wow. Sudah tua sekali. sudah mulai berumur Iya, berarti. sudah mulai berumur. Terus Hobi mungkin hobi di samping dari pekerjaan Anda yang guru, mungkin hobinya apa? hobi saya main game, main Dota di komputer, Baca buku. Gila. Biar ada wajib. Iya sudah terpercaya jadi gitu maksudnya. Bohong. Ya benar ya, hobinya kayak gitu. Tapi sekarang lagi senang main ML, soalnya diajarin Firly main. Kasih. Mobile Legend. Lagi rame main Mobile Legend sekarang mah. Ya emang ngomong-ngomong gitu kan, kita juga kalau main Mobile Legend kan orang-orang di Mobile Legend kan sangat bermoral. Wow. Gila. Panutan. Kalau ya saya rekomendasikan untuk teman-teman yang mau belajar moral, main Mobile Legend. Karena itu sangat bermoral. Sangat bermoral kalian main Mobile Legend teh sangat. Tapi di sisi lain menjadi keterbukaan ya. Ya, tapi kan ya gitulah. Cobalah sendiri main Mobile Legends. Nanti Anda akan mengerti bagaimana. Apalagi di Epic, di rank Epic loh. Itu orang-orangnya sangat bermoral gitu. Nah, sedikit cerita jadi Bapak Adoyok kayaknya nyebutnya juga di tongkrongan, main juga di tongkrongan. Jadi Adoyok ini adalah salah satu teman kita dan salah satu teman yang agak tua ya Deonya di tongkrongan dan Paling tua lagi merintis menjadi sarjana. Sebentar lagi semoga ya. Dan rencananya juga Adoyok mau lanjut S2 ya? Iya, lanjut Jadi S2, dosen kan? Jadi dosen. Doakan. Amin. kan dosen sangat bermoral sekali gitu lah. Balik lagi lah gitu. Dosen sangat bermoral. Walaupun ada kasus-kasus dosen cabul, tapi ya sudahlah gitu loh. Ya, seks tetehnya. Betul. Terus. Ya mungkin boleh lanjut. Oh, Kita ke tema lanjut, apa iya. kita akan ngobrolin siapa gitu kan. Biasanya kan kita gibah gitu loh. Mau ngomongin siapa ini sekarang ini gitu. Jadi kita kan biasa nih ya Heeh. suka sederhananya dulu lah ini mahnya Ya. pelan-pelan dulu lah. Jadi kan di negara kita tuh tepatnya di khususnya gitu di anak muda apalagi anak kecil gitu ya semakin kesini tuh semakin brengsek gitu. Betul. Semakin brengsek. Setuju. Itu kan termasuk moral juga kan gitu. Betul. Nah, yang saya tanyakan pribadi gitu. Ini tuh faktornya apalah gitu. Kira-kira gitu menurut Adoyo. Menurut aku masih sekarang aku bukan pemerhati moral gitu ya. Cuman karena ya sering bergaul, sering apa gitu. Aku ngerasanya teh gara-gara media sosial sih sebenarnya. Itu sih salah satu faktor yang benar-benar
moral teh kelihatan dari situ teh ya kita tidak bijak, tidak apa gitu anak-anak muda sekarang. Bedalah dengan zaman kita dulu. Beda pisan. Zaman dulu mah kan ya dulu juga kita main nggak, misalnya tidak memikirkan soal moral, soal apa gitu. Yang penting mah senang lah gitu. Cuman untuk anak sekarang teh kayaknya senangnya mereka dengan senangnya kita tuh berbeda gitu. Gitu aja sih menurut aku mah. Cuman ya itu sih media sosial teh sangat berpengaruh pisan. Terus kedua sekarang mah eranya keterbukaan. Ya karena ada media sosial kan jadi eranya teh keterbukaan, ini itu gitu. Jadi untuk bagi anak-anak teh jadi kayak gimana ya, jadi karena melihat itu gitu jadi bisa leluasa mereka bergaul teh mau harus lihat si ini misalkan, oh jadi gaul teh harusnya seperti ini, gimana lihat jidatnya lah gitu. Nah itu tapi kan kalau menurut orang gitu ya, mungkin si anak kecil ini juga nggak bisa disalahkan, bener tuh sih, karena kan si anak kecil itu masih polos pertama gitu ya, masih polos, terus masih pengawasan orang tua. Mungkin menurut pendapat orang pribadi gitu ya, mungkin ini ada kesalahan-kesalahan dari lingkungan. Betul. Terus apalagi faktor utamanya dari orang tua lah gitu ya, menurut orang gitu. Atau mungkin orang tuanya memang tidak bisa menjaga anaknya. Nah mungkin gitu kan ada, apalagi orang tua zaman sekarang kan kadang-kadang ada yang ngebebasin banget gitu. Si anaknya mau ngapain, jadi mau anak saya bermoral atau tidak peduli gitu. Kan ada orang tua yang gitu, Cok. Ada. Betul. Rock and roll teuing. Ya, rock and roll teuing. Betul. Tapi kita ngebahas gini kayak apa sih deh, dong anak kecil deh. Si bapak yang pakai kacamata teh. Siapa bapak kacamata? Kaseto. Kenapa orang jadi enggak jika kaseto, orang jadi kacamata kabeh deh. Tapi satu sisi kalau untuk keterbukaan sih emang kita juga karena sekarang eranya teknologi gitu. Nggak salah juga, betul. Cuman emang betul harus ada pengawasan biar si anak teh tidak terlalu kurang ajar, tidak terlalu brengsek, tidak terlalu ini gitu. Dan sebenarnya media sosial teh baik kalau misalkan kita teh bisa mengolahnya secara baik. Betul. Kontennya seperti apa bapaknya seperti apa gitu. Jadi kita juga betul tidak bisa menyalahkan anaknya, betul. Karena kepolosan, karena apa ya dia betul. masih nggak tahu benar dan salah lah gitu kan. Iya, jadi ya fun aja gitu mereka mah sebagai anak-anak gitu. Cuman berhubungan dengan Adoyok nih kan, profesinya sekarang jadi guru gitu. Ngelihat, orang pernah lihat ini rada flashback sedikit lah. Orang ngelihat waktu itu di Instagram, pernah ngobrol juga sih sama Adoyok itu sebelumnya di tongkrongan. Jadi dia di IG orang ngelihat, jadi ada 2 kasus. Pertama si murid ngegambar di papan tulis, depan gurunya ibu-ibu gitu, bu guru, gambar kontil. Astaga. Sampai nangis. Anjing itu komenannya dan pisan sih ya. Anjing ya asanya orang juga masih agak kurang ajar gitu. Cuman enggak sekurang ajar ke guru ke orang tua, enggak sampai segitunya gitu, asa riskan. Terus kedua, jadi kasus yang kedua ada di suatu kelas dinyalain musik gitulah, musik. Terus si musiknya itu musik apa gitu, yang penting mah yang ngebeat gitulah. Nah, si musik itu teh mengakibatkan si murid-muridnya teh pogoan nih. Si bapak-bapaknya teh sampai kepukul, anjing si bapak-bapak gurunya teh sampai nangis lah. Tahu orang yang riskannya teh sampai sebegitu parahnya gitu. Adoyok gitu sebagai bapak guru gitu mendengar hal ini gimana gitu. Tiba-tiba Anda sedang mengajar, tiba-tiba murid-murid Anda pogoan gitu. Oh, sebentar, tambahan sedikit. Menurut Adoyok sistem di bapak guru pengajar dulu sama sekarang bagusan yang mana? Karena orang plus minus ya yang dulu ngedengar gitu dari orang tua. Dulu mah udah biasa cenapir dicabokin, tegas, bahkan sampai kalau ada guru teh nunduk sampai sebegitu sopannya gitu. Patuh gitu. Cuman di sisi lain ya minusnya main fisik gitu. Cuman plusnya ya jadi segan gitu karakter muridnya kebentuk lah gitu. Nah itu sih gimana gitu. Nah selama aku sekarang jadi guru nih, sebenarnya menurutku ya kita sebenarnya salah kaprah dalam mendidik anak menurut aku gitu.
keluarga berarti dari Iya, keluarga. kita teh dididik untuk menghormati bukan menghargai. Tah eta. Eta Berat tah ya. eta nu ieu nama Nah, jadi sekarang teh dulu mah kan murid teh saling menghormati banget gitu, saking menghormati banget. Jadi ke guru teh tapi belum tentu menghargai kalau dulu. Belum tentu kalau kita menghormati orang, kita belum tentu menghargai orang. Tapi kalau kita menghargai orang, pastilah sudah pasti kita teh menghormati orang gitu. Kalau kita menghargai dulu gitu. Nah, menurut aku teh gitu sekarang teh kasusnya teh ke banyak orang yang menghormati tapi tidak menghargai orang gitu ya, kayak contoh ya udah menghormati guru doang gitu. Tapi dengan apakah pantaskah gitu seorang murid kan itu saya tidak menghargai gurunya, tidak apa-apa. Emang sih menjadi ironinya tuh gini, kita berharap aku sebagai guru teh tidak ada apa ya, jangan ada jarak gitu antara guru dengan Friendly murid lah gitu ya. friendly, pengen asal kabaturan kayak teman tapi tetap ada asas-asas kayak oh ada batasannya, ada gininya, ada itunya. Ya seperti itu aja sih. Cuman ya itu susah sih kalau yang udah dari dulunya seperti itu untuk dirubah sekarang susah seperti itu. Makanya aku jadi guru teh pengen merubah sistem itu walaupun susah sebenarnya. Jadi menghargai aja, oh muridnya seperti ini, ininya seperti ini, ininya seperti ini, seperti itu. Emang tapi dulu yang gambar penting masih. Tapi kan ini yang lagi rame kemarin yang di komen nama Pak Nadim, tau nggak? Yang guru yang di SMK 12 Surabaya. Oh nggak tahu. yang mana itu Jadi gurunya teh dia suruh guru seni, Pak siapa namanya lupa. Itu kan lagi rame banget. Dia dancing gitu, nari daerah. Jadi pelajarannya itu dengan praktek nari, dianya nari dengan murid-muridnya gitu. Jadi emang tidak ada jarak gitu. Dia sampai di komen nama Pak Nadim seperti itu gitu. Emang harusnya seperti itu sih. Jangan terlalu menghormati lah, ada gimana? Apakah nggak tahu sih ya. Ini mungkin statementnya agak keras gitu. Apakah orang-orang dulu teh gila hormat sampai seperti itu gitu? Karena dia dia teh tua gitu. Jadi dia bisa senaknya ngerti sih sama yang muda sampai main fisik tapi kan caranya sekarang nggak bisa. ya kalau sekarang kan ditempeleng, jangan ditempeleng lah, disebut goblok aja kan dilaporin sekarang gitu. Iya. Tapi bagusnya kalau orang-orang yang dulu sekolah menurut orang jadi bener jadi gini jelema teh bener aya etikaan gini Dulu ke yang lebih tua teh. Sekarang ya saya di tongkrongan kita anak-anak SMA yang bangsat-bangsat itu kan kalau ke kita kan kayak ya walaupun bagus lah gitu kan friendly, tapi kan kadang-kadang ngelayat oge gitu kalau kata bahasa Sunda mah ngelayat gitu. Nah, orang juga setuju sih Dewa sama Doyok gitu kayak yang dulu gitu. Orang ngambil dari mau ngambil statementnya dari Sujiwo Tejo. Jadi zaman sekarang tuh udah nggak ada sopan santun, ya termasuk moral juga kan menurut udah nggak ada sopan santun. Pertama dari hal sederhana lah, orang-orang udah misalnya gini nih contohnya, orang misalnya orang dianterin sama Adoyok nih pakai mobil, terus Adoyok teh nganterin orang ke rumah. Nah zaman dulu mah orang teh seharusnya nunggu Adoyok sampai pergi, itu kan salah satu sopan santunnya. Nah sekarang mah enggak sih melowong gitu, udah pada gitu. Itu hal sederhana gitu. Ya nuhun guys, balik. Terus kedua statementnya Sujiwo Tejo orang paling keren lah itunya tentang sopan santun, tentang naon gitu di Sujiwo Tejo mah orang. Nah pernah ngomong kayak gini, Indonesia nggak akan maju kalau masih ada pramugari terus menjelasin nggak ada yang merhatiin. Anggaplah kalau itu istri kamu, itu pacar kamu, itu ibu kamu gimana? Dari hal sopan santun dulu lah gitu, mau majuin negara teh gitu. Setuju. Zaman dulu kan udah beda lah gitu. Berat lah, apalagi ya mungkin teman-teman disangkanya mungkin ini mah orang-orang obrolan awam mah ngasal dan lain. Coba kalau Anda sekolah, perhatikan teman-teman Anda. Apakah lagi belajar di kelas itu main HP atau tidak? Kalau guru Anda sedang menerangkan apalagi matematika kan ya saya juga mengerti, gabut gitu, pusing. Cuma kan setidaknya dengarkan gitu. Kan banyaknya apalagi kan kita SMA dulu jangan menutup kemungkinan lah gitu. Ya. Biasanya kita dulu kalau guru sedang menerangkan, ada yang nonton bokep, ada yang nonton tawuran, ada yang ngegibah, ada yang apa. Jadi guru teh anteng sendiri lah gitu. Dan ditambah juga ada beberapa guru yang ya orang nggak menyalahkan cara mengajar. Cuma kadang-kadang ada guru juga yang anteng sendiri gini.
Betul. Ya gimana dia we gitu, ngejelasin nanti ditanya muridnya, kamu ngerti nggak, gitu doang nih. Tapi nggak ditelisik apakah si murid ini memperhatikan atau tidak gitu loh. Yang penting beres kerjaan lah. Yang penting ya udahlah, saya ngajar dapat duit dari pemerintah udahlah gitu. Kan ada yang gitu. Iklan. Ada berat ya. Anjing ah. Tapi bingung sih lamun ngobrolkeun masalah moral dan santun gitulah, agak susah karena Banyak faktornya. Iya, banyak faktor. Iya, banyak banget lah faktornya kalau soal etika moral gitu teh banyak banget, apalagi kan sekarang perkembangan zaman pesat banget gitu. Betul. Itu yang bikin orang-orang teh ya gitulah, jadi kelihat oh dia juga seperti itu, kenapa aing nggak bisa seperti itu gitu. Padahal belum tentu yang dilakuin dia juga benar atau tidak, kan itu permasalahannya teh kan di situ gitu. Gitu. Jadi kurang bijak aja kalau di ini teh, di Indonesia teh. Nah, itu. apakah influencer berpengaruh? Pak Doyok. Jadi kan gini kan kalau ngobrol gini kan istilahnya kita adalah wawancara. Wawancara yang harusnya kan halus dulu tuh. Kalau misalnya orang-orang nge-branding, misalnya ada sponsor masuk kan harus halus mungkin gitu ta. Kalau ini kan langsung apakah influencer berpengaruh? Biar kayak Om Deddy. Nah, Anda lesbian yang gitu tahu nih. Laju bibit gitu. Om Deddy bangsat. Om Deddy jahat. Ya lo bisa kan nembak langsung aja. Nah, Doyok bagaimana? Berpengaruh. Pernah. Sepakat sih udah gitu. Berpengaruh amat Parah sih, sangat itu. influencer teh berpengaruh amat sangat gitu. Sangat berpengaruh sekali. Jadi ya gimana ya, kalau influencernya melakukan A, pasti sininya ikut A. Influencernya ribut sama si A, Ngikutin. ikut juga. Ngikutin si A. Jadi ya emang kadang kalau ngomongin influencer teh, aku teh nggak ngerti nih maksudnya teh benernya influencer teh seperti apa gitu. Maksudnya teh sekarang kan orang-orang teh misalkan dengan contoh, wah aing follower 10.000 nih, wah berarti yang udah ditafsirkannya tuh udah aing teh influencer gitu. Pengaruh gitu. Berpengaruh. Kan influencer teh punya daya pengaruh yang kuat gitu. Maksudnya teh tapi sekarang tuh orang-orang juga banyak mengaku-ngaku influencer gitu. Padahal belinya belum. Padahal Follower teh meuli. Like Kan kan nge-GB, 100. kamu teh nge-GB. Collab jeung batur gitu kan. nah gitu sih kalau untuk influencer mah. Aduh gimana ya ngomongnya ya? Hei, enggak apa-apa. Apa, tenang aja, santai. Enggak sih, maksudnya teh kayak lucu aja gitu. Kayaknya emang di Indonesia teh emang harus nggak ada sih kayaknya sih influencer teh, karena influencer teh kebanyakan kan yang viral naik nih. Nggak tahu kita nih track record dia gimana, pendidikannya seperti apa, ininya seperti apa, kan kita nggak pernah tahu. Terus ketika dia melakukan ya udah tuh gue ikut gitu, mengiring opininya ikut, apa-apanya ikut gitu. Padahal itu teh belum tentu gitu. Makanya mendingan menurut aing di Indonesia masih emang harus nggak ada. Menurut orang influencer teh nggak cocok gitu, maksudnya teh di negara orang teh gitu menurut orang. Karena ya pengaruhnya dia teh tidak siap, tidak gimana yang bilangnya, kayak dia teh siap untuk jadi influencernya tapi tidak siap dengan risikonya. Iya ya. Jadi wah aing tenar nih ini, tapi nggak mau gitu dengan resiko yang aduh nyet maneh teh punya masa banyak gitu. Mana si A punya masa banyak, si B punya masa banyak, si C. Gimana caranya maneh teh how to buat nge-manage fans maneh dengan benar gitu, kayak gitu aja gitu. Diarahinnya ya. Ya diarahin teh kayak gitu, kayak Iya sih. ya gitulah. Contoh ya, kayak ya kita bisa katakan orang ini adalah influencer lah misalnya. Kemarin yang cerita-cerita tawuran itu, Wes. ada yang cerita-cerita tawuran itu, ada yang tawuran. Masa harus saya sebut namanya kan dia itu. Siapa yang tawuran? Ada yang tawuran. Sama Ada siapa? yang tawuran. Yang dia tuh cerita Yang yang viral banget itu. Dulu ini tawuran kita gini bacok orang, bunuh orang. Waduh, pakai celurit dan segala macam. Itu kan gara-gara dia angka tawuran bertambah gitu loh.
Jadi sarung isian batu. Ribu anjing enggak bakal ada. Ada isian batu yang kemarin lagi viral, sempat diundang sama Pak Om Deddy juga udah. Dia cerita-cerita tawuran sekaligus menginfluencer gitu, menginfluence orang-orang. Ya mungkin niat dia tidak ngajak orang tawuran ya, mungkin kan tawuran gini-gini jelek dan segala macam pelajaran. Cuma kan yang naiknya gitu kan. Rakyat kita ini kan di samping kurang baca, jadi kurang mengerti konteks gitu, bahwa kan dia bagus cerita misalnya tawuran itu nggak boleh, bisa menyebabkan kematian dan segala macam. Cuma kan nggak tahu lah orang-orang Indonesia tuh terlalu suka bereksperimen gini.